Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kontroversi Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta atau RUU DKJ. Dia menilai isi rancangan undang-undang tersebut sangat mengecohkan, di mana Gubernur Jakarta akan dipilih langsung oleh Presiden. Ia mengajak agar masyarakat tetap menolak akal-akalan baru dari Presiden untuk ikut cawe-cawe dan tidak jujur di dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Dalam video ini akan dibahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang dan kontroversi rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Kemudian yang kedua adalah sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Simak video ini sampai tuntas agar kita semakin cerdas. Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara atau IKN secara otomatis merubah status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara. Untuk mengubah status Jakarta tersebut, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya juga harus diubah. Maka muncullah rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Jika kita melihat RUU DKJ pertanggal 4 Desember 2023 yang draftnya ada di website DPR RI, ketentuan pasal 10 mengatur bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya, menurut ketentuan tersebut, gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Alasan mengapa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat tetapi justru ditunjuk oleh Presiden bisa kita lihat di penjelasan RUU DKJ. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik, seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Jadi intinya menurut penyusun undang-undang perlu suatu perubahan sistem pengelolaan pemerintahan Jakarta untuk mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah dengan mengubah mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari yang tadinya dipilih oleh rakyat menjadi dipilih langsung oleh Presiden. Menurut Rahmat Holison MZ dan Sri Sundari, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah periode penunjukan gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua adalah pemilihan gubernur atau bupati atau wali kota melalui pemilihan di DPRD provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian periode yang ketiga adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh rakyat. Jadi jika kita melihat kilas balik 10 tahun ke belakang, sempat terjadi dinamika yang menarik dalam perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik di tingkat gubernur maupun di tingkat bupati atau wali kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pasal 3-nya mengatur bahwa gubernur dipilih oleh anggota DPRD provinsi secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.
Kemudian di ayat 2, bupati dan wali kota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten atau kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Artinya, kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bukan dipilih langsung oleh rakyat. Menariknya, selang 3 hari setelah disahkannya undang-undang tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada tanggal 2 Oktober 2014 yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pasal 1 Perpu tersebut disebutkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. Kemudian di angka 3, calon gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Kemudian di angka 4, calon bupati dan calon wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Jadi melalui Perpu tersebut, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Lantas, apa yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu menerbitkan Perpu untuk mengubah pemilihan kepala daerah dari yang tadinya dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat? Alasannya ada di konsideran atau pertimbangan Perpu nomor 1 tahun 2014 tersebut yang menjelaskan bahwa untuk menjamin pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama untuk pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan. Kemudian, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat, dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai dengan putusan MK. Jadi atas pertimbangan prinsip kedaulatan rakyat serta adanya penolakan dari rakyat mengenai sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD, maka terbitlah Perpu tersebut. Apakah RUU DKJ yang mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden melanggar UUD RI 1945? Kita bisa melihat pada pasal 18 ayat 4 UUD RI 1945 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pemilihan kepala daerah harus secara demokratis. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 97/PUU/11/2013, makna frasa dipilih secara demokratis dapat dilakukan baik melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Artinya, pembentuk undang-undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah, sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Tujuannya agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan open legal policy atau kebijakan yang bebas dari pembentuk undang-undang, juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat budaya di berbagai daerah yang berbeda-beda. Artinya, menurut Mahkamah Konstitusi, UUD NRI 1945 tidak mempermasalahkan apakah kepala daerah akan dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Namun, perlu ditegaskan bahwa putusan MK tersebut tidak membuka opsi bahwa kepala daerah bisa dipilih oleh presiden loh. Artinya, keputusan untuk mengubah sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjadi ditunjuk langsung oleh presiden, bukan oleh DPRD atau oleh rakyat, patut untuk dipertanyakan konstitusionalitasnya.
teman-teman, gimana pendapat kalian dan tanggapan kalian setelah pemaparan yang telah saya sampaikan tadi? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!